Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama, dan kita sampai di perkataan salah satu tabi'in adalah Hasan al-Basri, di mana beliau pernah berkata, "Yabna Adam, innama anta ayyam. Yabna Adam, innama anta ayyam." Wahai manusia, ingatlah bahwasanya kalian tidak ada melainkan hanya hitungan hari. Ini adalah perkataan Hasan al-Basri yang mengarah akan pentingnya waktu. Jadi waktu harus dianggap penting dan harus dipedulikan dan tidak disia-siakan, karena waktu hanya sebentar. Kamu hidup di dunia hanya sebentar. Jadi kamu tidak lain melainkan hitungan waktu, hitungan hari. Wa qala al-Hasan al-Basri radhiyallahu taala anhu. Hasan al-Basri, semoga beliau diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata, "Ya ibna Adam, hai manusia, innama anta ayyam. Innama anta ayyam." Ingatlah, kata Hasan al-Basri, kamu tidak lain melainkan hitungan hari. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Apabila satu hari sudah lewat dari kehidupanmu, berarti sebagian darimu sudah hilang. Jadi gunakanlah kehidupanmu dengan sebaik-baiknya. Kamu dapat mengambil manfaat dari hari yang sudah hilang darimu, karena hari itu adalah bagian dari jiwamu, bagian dari kehidupanmu, bagian dari darahmu sendiri. Apabila bagian darimu sudah hilang, lalu kamu tidak mengambil faidah darinya, maka sungguh sia-sia hari yang sudah lewat. Waqala aidan, dan beliau juga berkata, "Adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashadda minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum." Al-Imam Al-Hasan Al-Basri juga berkata, saya pernah mendapati suatu kaum di mana mereka lebih peduli, lebih mementingkan daripada kalian akan waktu mereka, dibandingkan kepedulian kalian akan uang-uang harta kalian. Adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashadda minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum. Jadi Hasan al-Basri berkata, saya masih mendapati kaum-kaum di mana mereka lebih mementingkan waktu mereka, lebih mementingkan waktu mereka dibandingkan kalian mementingkan uang-uang kalian. Jadi kalau kita semua nih dikhitab oleh Hasan al-Basri, kalau kita mempunyai uang, kita jaga agar uang itu tidak hilang sia-sia. Dicatat uang yang keluar, uang yang masuk, uang yang keluar kemana, ya. Tapi kalau waktu kita biarkan hilang begitu saja. Jadi perkataan Hasan al-Basri mengingatkan kita bahwasanya beliau pernah menjumpai orang-orang di mana mereka lebih mementingkan waktu mereka, lebih peduli akan waktu mereka dibandingkan kepedulian kalian akan harta kalian. Jadi kalau kita lebih mementingkan uang, lebih mementingkan harta, sehingga kita jaga tuh harta agar tidak hilang. Nah, kepentingan kita ini, kepentingan mereka akan waktu, kepedulian mereka akan waktu mereka, itu lebih dari kepentingan kita akan harta kita, kata Hasan al-Basri.
Hammad bin Salamah imma yuhaddits aw yaqra aw yusabbih aw yusalli. Jadi ini termasuk bagian dari kepedulian ulama akan waktu mereka. Berikut adalah cerita dari Hammad ibn Salamah, di mana Hammad ibn Salamah ini, Hammad ibn Salamah pekerjaannya setiap hari itu ada 4. Imma yuhaddis au yaqra, yang kedua au yusabbih au yusalli. Ini pekerjaan dari Hammad ibn Salamah. Jadi yang pertama, beliau kalau tidak membaca hadis, mengajar, au yaqra, beliau itu membaca apa saja yang penting dalam agama, baca Quran, baca kitab, baca hadis dan semacamnya. Atau yang ketiga nih, au yusabbih, baca tasbih, berzikir, au yusalli, atau yang keempat, imma sholat. Jadi pekerjaan beliau tidak lain hanya 4 ini setiap hari. 24 jam pekerjaan Hammad ibn Salamah itu ada 4. Imma beliau itu yuhadis ini artinya meriwayatkan hadis, dalam artian beliau mengajar. Jadi pekerjaan Hammad ibn Salamah setiap harinya ngajar, baca Quran, baca hadis, baca daras, au yusabbih, baca tasbih, ya berzikir, au yusalli, atau beliau itu sholat. Beda dengan kita. Kalau kita imah yal'ab, main, ya jawal, main HP, WhatsApp, Facebook, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Di mana cerita Hammad ibn Salamah ini dinukir oleh Hafidz Az-Zahabi dalam kitab Tazkiratul Huffaz. Qala al-Hafidz Az-Zahabi fi Tazkiratul Huffaz. Hafidz Az-Zahabi dalam kitab Tazkiratul Huffaz berkata, ketika beliau fi tarjamatil Imam al-Muhaddis Hammad ibn Salamah al-Basri al-Bazzar al-Khiraqi, dalam menulis riwayat hidup Imam al-Muhaddis, orang alim yang meriwayatkan hadis. Beliau adalah Hammad ibn Salamah al-Basri al-Bazzar al-Khiraqi. Apa kata beliau? Berikut adalah perkataan Zahabi dalam meriwayatkan cerita Hammad ibn Salamah. Al-Imam, beliau adalah imam. Jadi Hammad ibn Salamah adalah salah satu imam besar al-muhaddis. Beliau juga alim dalam ilmu hadis dan meriwayatkan hadis. An-Nahwi, dan juga beliau alim dalam nahwu, tokoh nahwu. Al-Hafidz, hafal ribuan hadis. Al-Qudwah, yang menjadi teladan bagi kita semua untuk ditiru, untuk ditaklid pekerjaannya setiap hari. Syekhul Islam, ini gelar ulama terdahulu, Syekhul Islam apabila sudah menekuni di berbagai ilmu. Wulida sanata 91 minal hijrah. Beliau itu dilahirkan tahun 91 Hijriah, 91. Wa mata sanata 67 wa mi'ah. Wafat pada tahun 67 berarti 67 wa mi'ah, dan 100 berarti 167. Wa huwa awwalu man sannafa tasanif ma'a ibni Abi Arubah. Jadi beliau adalah pertama kali orang yang mengarang karangan-karangan besar bersama Ibnu Abi Arubah ini ya. Wa kana bari'an fil arabiyyah, dan beliau itu sangat alim dalam bahasa Arab. Faqihan, yang faqih. Jadi beliau juga alim dalam ilmu fikih. Fasihan, beliau lagi fasih orangnya. Mufawwahan, ini artinya lancar, ketika berbicara itu lancar. Sahibus sunnah, dan beliau itu memiliki karangan dalam hadis. Wa kana abidan minal ubbad,
bukan hanya beliau itu ahli ibadah, tapi bukan hanya beliau alim dalam berbagai disiplin ilmu, tapi juga beliau termasuk dan tercatat sebagai ahli ibadah yang luar biasa. Masya Allah. Qala tilmidhu Abdurrahman bin Mahdi law qila li Hammad. Qala tilmidhu Abdurrahman bin Mahdi law qila li Hammad ibn Salamah, murid dari Hammad bin Salamah yaitu Abdurrahman ibn Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi ini termasuk Amirul Mukminin dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila dikatakan pada Hammad bin Salamah, innaka tamutu ghadan ma qadara ay yazida fil amali syai'an. Apabila dikatakan pada Hammad bin Salamah, innaka tamutu ghadan, kamu akan meninggal besok. Apa? Ma qadara ay yazida fil amali syai'an. Maka dia tidak mampu untuk menambah amal perbuatannya lagi karena saking banyaknya amalan atau pekerjaan-pekerjaan yang tiap hari dia lakukan, sehingga kalau dikatakan besok kamu akan meninggal, maka tentunya dia tidak bisa menambah lagi karena saking banyaknya amalan yang dia lakukan tiap hari. Wa qala Musa ibn Ismail at-Tabuzaki, Musa ibn Ismail at-Tabuzaki berkata, "Lau qultu lakum." Kata Musa ibn Ismail, "Lau qultu lakum inni ma ra'aitu Hammad ibn Salamah dhahikan la sadaqt." Inni ma ra'aitu Hammad ibn Salamah dhahikan la sadaqtu. Kalau saya berkata pada kalian, sungguhnya saya tidak pernah melihat Hammad ibn Salamah itu tertawa, niscaya aku jujur akan hal itu. Kana masyghulan, beliau itu sangat sibuk. Imma yuhaddis, pekerjaan beliau yang pertama ada kalanya memberikan hadis, au yaqra atau baca-baca, au yusabbih atau baca tasbih berzikir, au yusolli atau beliau itu sholat. Wa qad qassama an-nahara ala dzalik. Jadi beliau membagi waktu siang akan perbuatan yang 4 ini. Jadi di waktu siang beliau imma yuhaddis, au yaqra, au yusabbih, au yusolli. Qala Yunusul Mu'addib, Yunus yang Mu'addib, mata Hammad ibn Salamah wa huwa fi shalah. Sehingga karena pekerjaannya setiap hari adalah amal yang baik, perbuatan yang baik, akhirnya akan dibawa dalam wafatnya. Mata Hammad ibn Salamah wa huwa fi shalah. Hammad ibn Salamah meninggal dunia dalam keadaan ia sholat. Rahmatullahi ta'ala alaihi. Afqalus sa'ati 'ala al-Khalil ibn Ahmad sa'atun ya'kulu fiha. Ini juga termasuk kutipan dari kehidupan para ulama, yaitu Imam Ahmad ibn Khalil al-Farahidi. Khalil ibn Ahmad al-Farahidi. Khalil ibn Ahmad al-Farahidi. Apa kata beliau? Afqalus sa'ati al-Khalil alayya sa'atun akulu fiha. Afqalus sa'ati alayya sa'atun akulu fiha. Waktu paling berat bagiku adalah waktu makan. Ya, waktu makan paling berat, paling sulit bagi Imam Ahmad, Imam Khalil bin Ahmad al-Farahidi ini kan saking mementingkannya waktu, sehingga waktu makan pun, dimana waktu makan itu waktu yang enak, itu menjadi berat. Tidak ingin waktunya sia-sia, hilang begitu saja dalam makanan. Afqalus sa'ati al-Khalil bin Ahmad sa'atun ya'kulu fiha. Waktu paling berat bagi Khalil ibn Ahmad adalah waktu di mana ia makan di dalamnya. Waktu makan paling berat bagi dia. Wa qala Abu Hilal al-Askari,
Abu Hilal Al-Askari dalam kitabnya Al-Hath ala Talabil Ilmi wal Ijtihad fi Jam'ihi, beliau Abu Hilal Al-Askari juga punya karangan kitab Has ala Talabil Ilmi wal Ijtihad fi Jam'ihi. Apa kata Abu Hilal Al-Askari? Kana Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahid Al-Basri ahadu azkiya'il alam. Khalil bin Ahmad Al-Farahid Al-Basri adalah salah satu cendekiawan yang juga luar biasa, pintarnya luar biasa, orang yang cerdas luar biasa. Di antaranya adalah Khalil bin Ahmad Al-Maulud sanata mi'ah. Beliau itu dilahirkan tahun 100 Hijriyah, wal mutawaffa sanah mi'a wa sab'in, dan juga beliau itu diwafatkan tahun 170 rahimahullahu rahmatan syadida. Yaqul, beliau itu berkata, athqalus sa'ati alayya sa'atun akulu fiha. Waktu paling berat bagiku adalah waktu makan. Fallahu akbar, Allahu akbar, ma asyaddal fana fi ilmi indah. Begitu besar kecintaan akan ilmu baginya. Jadi saking cintanya, saking indahnya bagi dia akan ilmu, sehingga waktu makan pun menjadi berat. Wa ma auqadal ghaira 'alal waqti ladaihi, dan begitu besar gairah akan waktu baginya. Masya Allah, Masya Allah.